Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama yang kita hormati dan muliakan Al-Ustadz Arif Baitikar Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang kita hormati juga Kepala TU SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang juga kami hormati dan muliakan seluruh wali santri calon siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, ayah bunda semua yang dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam dan juga limpahan rahmat yang dicurahkan Allah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa bersama-sama bertatap muka walaupun dalam suasana virtual melalui Zoom meeting ini. Salawat juga kita curahkan, haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda semua yang berkenan bisa mengikuti kegiatan sosialisasi kita tentang SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang berkenan menyediakan waktunya bisa bergabung dalam virtual Zoom meeting ini. Bagi yang mungkin masih belum bergabung atau mungkin ada kesibukan lain, mudah-mudahan nanti bisa menyimak lewat link YouTube yang insya Allah juga akan kami upload di YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan bisa nanti dilihat kembali. Nah, bisa dilihat kembali rekamannya kalau ada yang mungkin kelupaan atau yang kurang jelas dari yang kita sampaikan, dan tentunya juga bisa mungkin nanti lewat grup WA yang sudah dibuatkan oleh panitia PPDB kita. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan ada beberapa sesi. Sesi yang pertama mungkin kita sambil menunggu, kebetulan kepala sekolah ini masih belum bergabung, ada yang ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi mungkin nanti diawali oleh ulun sendiri selaku Wakasek Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, mengenai tata tertib sekolah kita. Yang insya Allah nanti anak-anak ayah bunda semua ketika bergabung di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, ada hal-hal yang memang harus kita taati, yang tidak boleh kita langgar, dan juga ada ketentuan hal-hal apa yang bisa membuat mereka berprestasi di sekolah kita. Setelah itu nanti sesi berikutnya setelah penyampaian tatib dari ulun sendiri, juga dilanjutkan nanti penyampaian tentang pembiayaan di sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dari mulai pendaftaran, kemudian dilanjutkan biaya awal masuk, dan terus biaya bulanan sampai nanti berakhirnya lulusnya di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi.
juga mengenai tentang ketentuan peraturan akademik yang ada di sekolah kita. Juga penyampaian nanti apa saja yang didapatkan anak-anak ayah bunda ketika bersekolah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Nah, insya Allah akan kami sampaikan juga keunggulan atau keutamaan dari sekolah kita yang bisa menjadi bekal buat anak-anak kita nanti dalam jenjang pendidikan selanjutnya. Mungkin mohon izin langsung saja ulun awali. Yang pertama kita awali dengan bersama-sama mengucap Ummul Quran, membaca Ummul Quran suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini yang pertama dicatat sebagai silaturahmi kita, yang kedua mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Al-Hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Mudah-mudahan dengan kita mengawali membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah tadi, kegiatan kita berjalan lancar dan selalu mendapatkan rahmat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita awali dengan penyampaian tata tertib sekolah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ketika anak-anak ayah bunda nanti sudah selesai melaksanakan tes masuk atau tes PPDB kita untuk tahap kedua dan dinyatakan lulus dan nanti terdaftar sebagai siswa-siswi di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Ulun mohon izin nanti setelah penyampaian tatib dilanjutkan peraturan akademik dan pembiayaan. Sesi yang ketiga insya Allah nanti akan kita buka sesi tanya jawab ayah bunda. Nah, jadi silahkan nanti apa yang ulun sampaikan dan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah nanti untuk info mengenai pembiayaan. Untuk mengenai pembiayaan dan peraturan akademik. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Tanya jawab bisa melalui chat yang ada di Zoom meeting atau mungkin lewat langsung nanti hidupkan mikrofonnya dengan melambaikan tangan terlebih dahulu, kemudian juga bisa melalui chat WA panitia. Langsung saja ulun mohon izin yang pertama tentang tatib kita di sekolah kita. Ulun mohon izin membagikan, bisa dilihat di share link kita. Ya. Ya, mohon maaf sempat terputus. Ya, ulun teruskan. Bisa dilihat ayah bunda semua di Zoom meeting yang terlihat tentang tata tertib. Ya. Nah, tata tertib yang ada di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang pertama ada berkenaan ketentuan umum. Jadi di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi tentunya tidak jauh berbeda dengan SMP ataupun sekolah-sekolah lainnya. Nah, setiap sekolah tentunya ada mempunyai tata tertib yang beragam, mungkin ada berbagai macam aturan, juga ada ketentuan sanksi ketika itu dilanggar. Nah, berbeda mungkin itu hal yang biasa karena punya kebijakan masing-masing. Namun pada intinya tata tertib ini kita adakan tujuannya adalah semata-mata untuk
kebaikan siswa-siswi atau anak didik kita semua. Dengan harapan ketika ada tata tertib ini, anak kita bisa mengarah kepada hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, tentunya setiap sesuatu itu pasti ada aturannya untuk membatasi, mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan nanti anak didik kita yang lulus dari SMP Plus Citra Madinatul Ilmi bisa menjadi orang yang berguna, tentu menjadi kebanggaan juga bagi orang tuanya. Nah, itu harapan kita. Bisa dilihat secara umum, nah siswa-siswi yang melanggar tata tertib itu akan dikenakan sanksi secara langsung. Nah, jadi ada sanksinya nanti bagi melanggar aturan yang sudah kita tetapkan. Dan kita sistemnya ada yang namanya black point. Nah, black point ini nanti menjadi akumulasi nilai pelanggaran. Nah, jadi ada ketentuan pelanggaran maksimal. Nah, ketika sudah melebihi ketentuan pelanggaran maksimal atau ketentuan black point ini, maka sanksi terberatnya nanti mudah-mudahan ini tidak terjadi. Nah, semua siswa-siswi kita yang melanggar sampai memenuhi ketentuan pelanggaran, maka bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, harapannya mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Yang berikutnya, semakin besar black point yang diberikan, itu juga menunjukkan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Jadi kalau pelanggarannya berat, maka nilai poinnya juga akan besar. Nah, jadi bagi siswa yang terakumulasi nilai poinnya nanti mencapai 100, maka yang pertama siswa itu kemungkinan besar tidak akan naik kelas, bahkan terberatnya lagi dia dikembalikan kepada orang tua. Nah, jadi dikembalikan kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, tentunya ini bagi siswa yang aktif di sekolah kita. Variasi poinnya pun berbeda-beda tergantung besar pelanggarannya. Kemudian yang menjadi catatan atau ketentuan-ketentuan peraturan ini ada beberapa hal yang kita tetapkan. Yang pertama pelanggaran ringan, kemudian pelanggaran sedang, pelanggaran berat, pelanggaran sangat berat, pelanggaran berat sekali yang sanksinya itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Yang pertama komponen tata tertib dan peraturan. Itu mencakup tentang kerajinan dia di sekolah, kemudian kerapian dalam hal pakaian, atribut sekolah, nah dan lain-lain. Kemudian tentang kedisiplinan sikap dan perilaku. Jadi kita kadang melulu hanya dalam hal kognitif pengetahuannya, tapi juga kita mendidik dalam hal akhlak dan perilakunya, selalu kita arahkan kepada hal yang baik atau positif. Nah, yang tentunya dengan tuntunan sebagaimana syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian berikutnya komponen ibadah dan keagamaan. Nah, kita di sekolah sangat banyak yang istilahnya arahnya kepada keagamaan kita, baik itu dalam hal ibadah sunnah maupun ibadah fardu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya tata tertib ini, anak-anak kita betul-betul dalam beragamanya penuh dengan kesadaran. Yang terakhir adalah dalam tata tertib atau aturan saat melakukan sesuatu berkenaan dengan elektronik. Nah, elektronik ini nanti ada ketentuan hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan selama di sekolah. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pembiasaan nanti juga di rumah atau di luar sekolah. Secara garis besar, yang pertama tentang komponen kerajinan. Nah, komponen kerajinan tentunya berkenaan dengan sikap dia di sekolah dalam keaktifannya. Itu bagi yang membolos nanti ada peringatan poin 20, peringatan tertulis dan pemberitahuan kepada orang tua. Jadi kita di sekolah ada antar jemput bis atau mau diantar orang tuanya. Kalau diantar orang tuanya mungkin sampai saja ke sekolah. Nah, takutnya ketika ikut angkutan
transportasi sekolah, ikut bis, ternyata tidak naik bis malah ke tempat lain, maka bolos sekolahnya, maka ini nanti ada pelanggaran yang dilakukan. Tidak mengikuti upacara, kegiatan ekskul, kemudian terlambat masuk sekolah. Nah, terlambat masuk sekolah di sini, kalau ketentuannya terlambatnya bukan disengaja, dikarenakan beberapa hal, mungkin misal ikut transportasi sekolah bis, ternyata yang namanya di jalan mungkin ada hal-hal yang menyebabkan bisnya terlambat datang karena macet, karena ada kerusakan, maka itu tidak termasuk pelanggaran. Tapi kalau disengaja karena misalnya diantar lalu menyebabkan karena berangkat dan siap-siapnya lambat, terlambat ke sekolah, maka ada sanksi. Meninggalkan kelas tanpa izin, membawa alat tidak membawa peralatan sekolah, kemudian makan dan minum saat belajar, tidak membawa buku sesuai jadwal, meninggalkan buku dalam kelas saat pulang. Nah, ini juga termasuk pelanggaran. Insya Allah nanti kita di sini secara ringkas saja. Nanti ini akan ulun bagikan juga di grup WA ayah bunda semua dan bisa dipelajari kembali. Nah, adapun ketika dia berhalangan hadir, ini tidak masuk sekolah misalnya, maka orang tua wajib memberitahukan kepada wali kelasnya ataupun guru yang bersangkutan. Nah, maka wajib memberikan surat izin dari orang tua dan surat keterangan dokter bagi yang sakit. Nah, ditunjukkan kepada kepala sekolah, wali kelas, sesuai ketentuan perizinan yang berlaku di sekolah itu ketika tidak masuk sekolah. Nah, adapun untuk izinnya kita tidak terlalu memberatkan. Yang paling penting ketika ada tidak hadir, anak ayah bunda tidak hadir, orang tua yang harus konfirmasi, bukan anaknya. Karena kita khawatirkan kalau anaknya yang konfirmasi, takutnya tanpa sepengetahuan orang tuanya ternyata anaknya tidak sakit misalnya, atau tidak masuk dengan alasan yang memang tidak kita benarkan karena malas, karena misalnya main game dan sebagainya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ketika izin tidak masuk sekolah, itu wajib orang tuanya yang akan konfirmasi ke wali kelas ataupun kepala sekolah. Kemudian ketika ulangan pun kita akan memberikan kartu ulangannya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ini menunjukkan kedisiplinan dia dalam hal pembelajaran nanti. Jadi ada tanggung jawab, ada disiplin. Yang berikutnya tentang kerapian. Nah, kerapian diantaranya ada atribut-atribut sekolah yang tidak dipakai. Nah, ini tentunya tidak kita benarkan dan termasuk pelanggaran tata tertib sekolah. Misal tidak memakai ikat pinggang, kaos kaki, kemudian sepatu. Nah, sepatunya harus sepatu yang istilahnya hitam. Nah, jadi harus dominan hitam dibandingkan warna yang lain. Hitam kalau misalnya bawahnya putih itu enggak jadi masalah, yang penting jangan sampai melebihi 50% warna hitamnya. Nah, itu dibolehkan. Karena mungkin kalau hitam sepenuhnya agak susah juga mencari di pasar. Kemudian tidak memakai seragam sesuai ketentuan, kita setiap harinya ada seragam-seragam khususnya. Kemudian yang juga perlu diperhatikan, tidak boleh memakai pakaian celana pensil. Nah, celananya sudah dibelikan misalnya oleh orang tuanya, tahu-tahu dibawa ke penjahit, kemudian dikecilkan bawahnya. Nah, ini juga menjadi pelanggaran. Nah, mohon maaf nanti jikalau ternyata pulangnya ke rumah, nah celananya sobek misalnya, nah maka mohon dimaafkan, terpaksa kami tindak itu tadi. Jadi betul-betul diperhatikan jangan sampai berbentuk pensil, standar saja. Memakai lepis misalnya kino, nah itu juga jangan tidak dibenarkan. Adapun bagi perempuan memakai rok lipit, nah juga tidak diperbolehkan memakai rok lipit. Jadi pakaian roknya harus pakaian biasa, nah yang sudah sesuai ketentuan pakaian sekolah.
Bagi perempuannya misalnya tidak mau menutup aurat atau berpakaian ketat dan transparan, ini juga tidak dibolehkan. Nah, baik itu di sekolah maupun nanti ketika di media sosial dia memposting hal-hal yang sifatnya membuka auratnya. Nah, nanti juga mendapat teguran dari pihak sekolah. Misalnya main apa sekarang TikTok, tahu-tahu tanpa menutup aurat, joget-joget misalnya, nah itu juga menjadi pelanggaran dan nanti akan kita panggil di ke BK. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kita nanti mencoreng nama baik sekolah. Nah, jadi nanti mohon diperhatikan. Kemudian yang berikutnya juga yang sering dilanggar, khususnya bagi laki-laki, berambut panjang. Nah, untuk rambut ini juga ada ketentuannya. Jadi jangan sampai rambutnya tidak rapi, bahkan panjang. Nah, itu nanti untuk ketentuan panjang, yang pertama harus rapi, yang kedua panjangnya jangan sampai melebihi alis. Jadi panjangnya jangan melebihi alis sebagai laki-lakinya. Kalau nanti ada kedapatan rambutnya panjang dan sudah ditegur tetap tidak dipotong, maka mohon maaf nanti kami yang akan bantu memotongkan di sekolah. Nah, jadi mudah-mudahan karena orang tua, ayah bunda semua tidak kaget ketika siswa-siswi kita ternyata pulangnya rambutnya tidak rapi lagi karena kita potong di sekolah. Nah, mohon dirapikan di rumah nanti. Kemudian juga mencat rambut. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Nah, mencat rambut itu tidak boleh karena ada beberapa cat atau beberapa pewarna rambut yang menyebabkan tidak meresapnya air di rambut kita. Nah, menyebabkan nanti mandi junub, mandi wajibnya tidak sah dan ibadah lainnya pun tidak sah. Nah, jadi ini kita larang, tidak boleh dilakukan. Kemudian kuku panjang, kuku yang dicat, dan berikutnya bertato. Nah, bertato ini termasuk pelanggaran yang sangat berat. Jadi kalau ada kedapatan siswa-siswi kita yang bertato, maka dipanggil orang tuanya dan terberatnya dikeluarkan dari sekolah. Nah, jadi mohon diperhatikan. Jangan sampai ikut-ikutan, misalnya ada kawan yang lain bertato, ikut-ikutan bertato. Kemudian memakai anting, kalung, gelang, aksesoris bagi perempuan yang berlebihan itu juga tidak dibenarkan. Kemudian memainkan kartu, game, gambar dan lain-lain juga tidak dibenarkan. Memakai make up yang berlebihan. Nah, kalau cukup bedak silahkan. Tapi kalau sudah sampai lipstick, kemudian pakai pewarna macam-macam misalnya, nah itu sudah tidak dibenarkan, kita dipinta dibersihkan, kemudian peralatan make upnya juga akan kita sita. Nah, itu untuk kerapian. Berikutnya kedisiplinan sikap perilaku, ini sering kita dapati juga banyak siswa-siswi kita yang sifatnya sudah ranahnya membuli temannya. Nah, berkata-kata kasar, berkata-kata tidak sopan, bahkan berkata-kata menjurus kepada hal seksual. Nah, ini juga menjadi pelanggaran tata tertib sekolah. Nah, nanti kita selalu memantau di setiap kelas kita ada CCTV, kemudian nanti insya Allah di tempat-tempat yang memang istilahnya rawan sebagai perkumpulan siswa-siswi kita akan kita letakkan CCTV, dan sekarang sudah rata-rata ruangan, seluruh ruangan sudah ada CCTV-nya untuk pemantauan itu. Nah, jadi hati-hati untuk jangan sampai berkata-kata tidak sopan, kotor maupun kasar. Kemudian ranahnya sudah bullying, membuli kawannya, ini juga termasuk pelanggaran dalam ranahnya sudah termasuk sedang atau berat. Berkelahi, mengotori, mencoret-coret fasilitas yayasan, maka ketika fasilitas sekolah yang dirusak, maka kita akan memberikan tanggung jawab kepada dia untuk bisa mengganti hal yang dirusak tadi. Tujuannya supaya ada tanggung jawab bagi dirinya. Nah, ini kecurangan-kecurangan lainnya, menghisap rokok, membocorkan soal ulangan. Nah, merokok di sekolah ini termasuk pelanggaran berat. Nanti akan kita bina dan kita skorsing nanti.
Nah, jadi dirumahkan kalaunya ketahuan merokok di lingkungan sekolah, termasuk PEP, nah dan lainnya. Membawa narkoba, tentunya ini pelanggaran berat, poinnya 60, panggil orang tua dan skorsing. Kemudian yang juga sangat dilarang dan pelanggaran keras, peringatan keras adalah berpacaran. Nah, kalau sifatnya berpacaran, ini selalu kami tekankan, kita di sekolah, di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, ini sangat mengedepankan syariat Islam, mengedepankan akhlak-akhlak yang sifatnya sesuai tuntunan Islam. Berpacaran ini termasuk pelanggaran berat, bahkan ketika kedapatan, ketahuan, maka akan ditindak, mendapat poin 100 dan langsung dikeluarkan dari sekolah. Nah, jadi ini jangan sampai terjadi. Jadi berpacaran ini termasuk pelanggaran sangat berat. Jadi jangan sampai dilakukan. Tentunya ada ketentuan-ketentuan kategorinya yang bisa digolongkan berpacaran, nanti ada indikasi-indikasi yang kita ambil. Membentuk kelompok sosial media selain kelompok grup keperluan sekolah. Nah, siapa tahu ada geng-gengan nanti di sosial media, itu tidak dibenarkan dari sekolah. Mencoreng nama baik sekolah dengan memposting hal-hal yang tidak baik, mengatasnamakan sekolah, itu juga pelanggaran berat. Membawa senjata tajam, nah ini juga tidak dibenarkan. Kemudian komponen ibadah dan keagamaan. Ini kita ada beberapa ketentuan, diantaranya nanti sholat duha berjamaah, kemudian membaca ayat suci Al-Quran, ada kultum, ada taklim. Nah, itu selalu harus diikuti dan tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan mengganggu sifatnya, itu termasuk nanti pelanggaran tata tertib sekolah. Tidak sholat zuhur, tidak sholat Jumat, nah ini pelanggaran berat. Nanti bisa diskorsing, dipanggil orang tua. Lanjut, berikutnya dalam hal elektronik. Nah, dalam hal elektronik ini, yang tidak dibenarkan adalah membawa HP yang memiliki fasilitas video dan internet, atau istilahnya HP smartphone, HP Android. Nah, ini ketika melakukan atau membawa dan kedapatan di sekolah, maka HP-nya akan disimpan dan disita. Nah, jadi mendapatkan poin 20, kemudian HP-nya akan disita, akan disimpan untuk yang pertama, dan ketika mendapatkan kedapatan untuk yang pertama kalinya, kita akan bikin perjanjian dengan orang tua dan siswa yang bersangkutan. Untuk yang kedua kalinya, ketika masih melakukan hal yang sama dan kedapatan, maka dengan secara terpaksa HP-nya kami ambil, kami sita kembali dan sepenuhnya menjadi hak milik yayasan. Nah, jadi ketika melakukan yang kedua kalinya, maka mohon maaf, HP-nya tidak bisa diambil kembali, tapi dengan sepenuhnya menjadi hak milik yayasan. Kemudian tidak meletakkan HP sesuai ketentuan. Oh, berarti HP boleh dibawa? Ya, boleh bagi HP yang sifatnya hanya bisa nelpon dan SMS. Jadi HP yang dibolehkan yaitu HP HP jadul. Nah, HP jadul yang hanya bisa SMS dan nelpon saja. Kalau HP Android itu tidak dibenarkan, kecuali HP-nya untuk keperluan pembelajaran dan sudah seizin wali kelas maupun guru mapel yang bersangkutan. Jadi ketika itu memang dipinta untuk keperluan sekolah pembelajaran, itu dibolehkan dengan catatan sudah ada izin dari kepala sekolah maupun wakasek kesiswaan. Termasuk membawa barang elektronik, MP3, tablet, dan sebagainya. Juga laptop. Nah, laptop juga tidak dibolehkan kalau bukan keperluan pembelajaran. Nah, ini tadi untuk indikasi berpacaran tadi. Kita golongkan dia melanggar peraturan tata tertib sekolah dalam klasifikasi berpacaran. Pertama,
dia terbukti secara tulisan, percakapan, dialog, di SMS maupun di sosial media lainnya seperti WA dan seterusnya. Instagram mungkin, nah ada foto berdua, nah atau ada jalan-jalan kemana, nah itu juga indikasi berpacaran. Pertukaran barang, saling memberi hadiah, kemudian kontak fisik, bahkan kalau sudah ranahnya asusila, ini langsung tanpa basa-basi langsung kita keluarkan. Nah, mohon maaf. Jadi tujuannya apa? Supaya membiasakan kita tidak meremehkan hal-hal yang sifatnya dengan berduaan dengan lawan jenis. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi pembiasaan yang baik karena sangat juga dilarang dalam agama kita. Nih, tadi ketentuan ketika disita HP-nya itu akan untuk pertama akan dikenakan sanksi barang HP-nya disita 1 bulan. Ketika melakukan hal yang sama kembali terulang lagi maka dilakukan tindakan penyitaan dan memberikan wewenang barang sepenuhnya kepada yayasan. Jadi menjadi hak milik yayasan. Nah, ini untuk ketentuan HP Android tadi. Nah, yang berikutnya, yang sudah Ulun sampaikan tadi semuanya berkenaan dengan pelanggaran, berkenaan dengan black point. Nah, poin yang tidak baik. Namun ada hal-hal yang istilahnya ketentuan khusus yang sifatnya white point. White point ini adalah berkenaan dengan prestasi siswa-siswi kita. Jadi ketika melakukan hal-hal yang sifatnya prestasi di sekolah, maka akan mendapatkan poin plus atau white point tadi. Sifatnya white point ini bisa menghapus black point dan juga bisa menjadikan nanti terpilihnya siswa-siswi kita sebagai siswa-siswi teladan. Nah, siswa-siswi teladan yang insya Allah setiap semester akan kita adakan. Nah, ketentuannya bisa dari segi prestasi akademis, seni, dan olahraga. Juara kelas poinnya 10, juara lokal untuk lomba-lomba poinnya 15, kecamatan 20, kota 25, zona provinsi itu 40. Kemudian juara dalam lomba nasional 50, internasional 80, aktif sebagai ketua dan kepengurusan OSIS 30 poinnya. Nah, sebagai anggota inti 20 dalam kepengurusan OSIS dan lain-lain. Nah, ini merupakan white point yang bisa menjadikan siswa-siswi kita menjadi murid teladan atau terpilih sebagai murid teladan percontohan bagi siswa-siswi yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan peraturan ini bisa kita taati sebagai siswa-siswi yang nanti bergabung di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Tujuannya supaya ke arah yang lebih positif dan menjadi pembiasaan dalam keseharian di luar sekolah maupun pada jenjang berikutnya. Nah, mungkin ini mengenai tata tertib sekolah. Untuk hal-hal yang mungkin kurang jelas dari apa yang Ulun sampaikan,
Ustadz Inas. Ya, mohon maaf tadi keluar ada gangguan. Udah lanjutkan. Jadi untuk penyampaian tata tertib sekolah sampai di sini yang belum disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita taati nanti untuk siswa-siswi kita yang insya Allah bergabung di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dengan tujuan mudah-mudahan ke arah yang lebih positif tadi, bisa mentaati semua tata tertib sekolah. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada sesi penyampaian peraturan akademik dan pembiayaan selama bersekolah atau pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan insya Allah langsung disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dan Kepala Tata Usaha SMP Plus Citra Madinatul Ilmi serta seluruh orang tua atau wali calon peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak pian nantinya bisa masuk ke SMP Plus CMI dan bisa menuntut ilmu agama yang mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan rezeki, ditakdirkan bisa bersilaturahmi walaupun dalam ruang virtual. Namun mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik walaupun terbatas dengan ruang dan waktu. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita sama-sama berharap serta berdoa mudah-mudahan kita nantinya diakui beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan ulun menyampaikan peraturan akademik dan perkiraan biaya selama anak ayah bunda bersekolah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang mana peraturan akademik ini adalah peraturan baku yang harus kita taati bersama agar anak didik kita bisa mencapai target sesuai yang ditargetkan oleh sekolah. Nah, selanjutnya tentang pembiayaan, kalau bahasa orang Banjar itu supaya nyaman bakalahi berdahulu. Nah, jadi ini insya Allah kami hitungkan, coba dihitungkan selama 3 tahun supaya buan-bian ada bayangan dan mudah-mudahan kami di sini berdoa dengan niat kita menyekolahkan anak di jalan Allah dalam menuntut ilmu dunia dan akhirat yang bermanfaat. Mudah-mudahan rezeki kita sebagai orang tua yang membiayai ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir dan kekal sampai kita nanti berada di alam yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Izinkan ulun men-share materi untuk kegiatan hari ini. Bisa dilihat ayah bunda?
Insya Allah nanti PPT atau materi yang ulun sampaikan hari ini juga akan ulun share di grup WhatsApp maupun di chat nantinya di room atau di ruang Zoom ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ulun mulai. Tentang sosialisasi peraturan naskah Madinatul Ilmi tahun pelajaran 2022 tahun 2023. 2022-2023. Nah, ini sedikit gambaran kegiatan kita di SMP plus Citra Madinatul Ilmi, yang mana sekolah kita ini kan brandnya adalah sekolah SMP plus. Nah, yang mana plus di sini itu banyak kegiatan-kegiatan yang memang arahnya lebih porsinya banyak keagamaan. Dan plus di sini itu terbagi menjadi 3. Ada pembiasaan plus, ada pembelajaran atau pengajaran plus, dan ada pelayanan plus. Nah, tadi yang disampaikan oleh, yang sedikit disinggung oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, mungkin juga tadi sudah termasuk pelayanan plus kita, yaitu BIS, seperti seluruh ruang kelas dilengkapi CCTV. Nah, itu merupakan layanan-layanan plus kita. Juga di sini kita mendapatkan makan siang, nah seperti itu. Selanjutnya untuk pembiasaan dan pengajaran plusnya, nah di tempat kita itu langsung anak-anak ayah bunda diajari melaksanakan ibadahnya secara langsung. Jadi praktek langsung kita ajak bersama-sama. Misalkan dari pagi ketika anak ayah bunda datang ke sekolah, mereka sudah langsung disibukkan dengan kegiatan ke musala. Di musala itu kita akan melaksanakan sholat duha berjamaah. Ini contohnya di slide yang ada di bawah tengah, itu pembiasaan plus Jumat pagi khusyuk. Nah, di sini hari Jumat biasanya kita sholat duha, setelah itu membaca surah Al-Kahfi, lalu Asmaul Husna, doa, dan bait syair Hidayatul Muta'alim. Nah, ini untuk hari Jumat. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, itu biasanya surah Kahfinya diganti dengan tadarus Al-Quran 1 lembar. Nah, jadi gambarannya seperti itu, anak ayah bunda kegiatan pembiasaan plus pagi. Nah, selanjutnya pada pembiasaan plus menjelang sholat zuhur berjamaah, biasanya anak-anak untuk saat ini makan siang di dalam kelas, lalu setelah itu sholat zuhur berjamaah. Nah, setelah sholat zuhur berjamaah, maka untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu, anak ayah bunda itu ada kegiatan taklim. Taklim ini adalah kegiatan yang dilaksanakan itu pada setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu tadi berdasarkan tingkatan kelas sesuai dengan bab. Jadi ini dibagi menjadi 3 subbab. Pertama, hari Senin itu biasanya dibahas adalah kajian akhlak, lalu pada hari Selasa itu biasanya di kajian fikih, dan pada hari Rabu itu kajian tauhid. Nah, jadi lengkap nantinya tauhidnya, fikihnya, dan akidah atau akhlaknya. Jadi anak ayah bunda dikelompokkan kelas 7 misalnya dari bab, kalau fikih misalnya 7 mulai dari taharah dan lain-lain, lanjut nanti ke kelas 8 dan kelas 9 nanti sampai akhirnya mungkin rukun haji atau berhaji. Nah, seperti itu, ini kurikulum di luar pembelajaran kita reguler. Nah, selanjutnya kegiatan kalau Senin, Selasa, dan Rabu itu ada taklim yang dibimbing oleh guru-guru, maka pada hari Kamis itu biasanya ada juga kegiatan kultum. Nah, kultum ini kegiatannya adalah anak-anak yang menyampaikan. Jadi anak ayah bunda itu dibiasakan juga berlatih untuk bicara di depan umum. Biasanya kalau yang kena giliran kultum, ini dia akan bicara di depan seluruh warga sekolah, di depan ustadz ustazah, di depan seluruh peserta didik di SMP plus Citra Madinatul Ilmi.
Dan sebelum dia maju tentunya akan diberi bimbingan dulu oleh pembimbingnya, dan nantinya juga ketika maju pun akan dibimbingi. Ini jadi sifatnya latihan. Dan setiap peserta didik ini akan ada gilirannya, jadi pasti dapat. Walaupun ya ada yang terbata-bata, ada yang kurang lancar, tidak apa-apa. Itu kita sifatnya pembelajaran. Nah, selanjutnya juga pada hari Jumat itu akan ada ekskul. Nah, ini ekskulnya kita banyak, beragam, ada pramuka, ada marching band, ada kaligrafi, ada badminton, ada futsal, ada PMR, ada bela diri, panahan, tilawah, hapsi, dan multimedia. Jadi anak ayah bunda dipersilahkan saja nantinya memilih yang mana menurutnya rame atau yang sesuai dengan minat serta bakat anaknya. Nah, ini sekilas atau sedikit gambaran tentang kegiatan kita di sekolah. Nah, sekolah kita ini adalah sekolah full day school. Jadi full day school yaitu sekolah yang beroperasi dari hari Senin sampai hari Jumat, dan jam pelaksanaan pembelajarannya itu dari pagi jam 8 sampai setelah sholat asar. Nah, namun karena saat ini masih pandemi, kita masih mengikuti kebijakan-kebijakan yang diturunkan atau yang diarahkan oleh pemerintah. Untuk saat ini SMP plus JMI sudah melaksanakan PTM 100%, namun untuk saat ini pembelajaran cuma sampai sholat zuhur. Nah, belum, masih sampai sholat asar. Karena memang kita mengikuti arahan-arahan oleh Dinas Pendidikan dan pemerintah kota. Nah, selanjutnya ulun masuk ke materi yaitu tentang peraturan akademik. Nah, peraturan akademik ini adalah peraturan yang mengatur atau acuan kita bersama tentang teknis pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Nah, yang pertama yang ingin ulun sampaikan yaitu tentang kehadiran. Nah, jadi di sini kehadiran anak ayah bunda itu harus minimal 85% dari jumlah hari efektif. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun ada hari efektif 100 hari, maka anak ayah bunda itu harus hadir ke sekolah 85 hari. Nah, ini yang normal, kita bicara normal. Kalau saat pandemi, ini ada aturan-aturan tambahan. Nah, selanjutnya, kalau ada tanpa keterangan 3 hari berturut-turut atau lebih, ini akan ada surat teguran atau home visiting atau pemanggilan orang tua. Nah, mungkin sifatnya koordinasi kalau ada masalah atau hal-hal yang perlu kita pecahkan bersama. Nah, selanjutnya tadi kehadiran 85% itu adalah syarat kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi 85% kehadiran itu adalah syarat wajib untuk anak ayah bunda ikut ujian kenaikan kelas. Nah, kehadiran di sini 15% tidak hadir di sini maksudnya adalah tanpa keterangan ayah bunda. Nah, kalau misalkan anak ayah bunda berhalangan hadir, misalkan sakit atau ujur syar'i yang memang tidak bisa ditinggalkan, itu tidak dihitung atau tidak terhitung. Nah, dan soal perizinannya pun ini kita di zaman yang sudah maju ini tidak mesti lagi memakai surat ayah bunda. Jadi insya Allah kalau anak ayah bunda nanti masuk ke sekolah ini, di setiap ketika anak ayah bunda masuk misal di kelas 7A, maka di kelas 7A itu akan ada 2 grup WhatsApp yang dibuat oleh wali kelas. Grup WhatsApp pertama itu siswa didampingi oleh wali kelas, dan grup WhatsApp kedua adalah ayah bunda, ayah atau bunda. Nomornya yang disetor ke sekolah itu juga akan dibuatkan grup dan didampingi oleh wali kelas. Jadi kalau anak ayah bunda berhalangan hadir di sekolah, itu bisa saja nanti langsung menghubungi wali kelasnya, entah itu lewat telepon, entah itu lewat surat, ataupun lewat WhatsApp atau media elektronik atau media sosial. Jadi tidak mesti pakai surat, yang penting adalah yang minta izin adalah ayah dan bunda. Jadi ketika yang minta izin itu adalah anak-anak,
maka itu kita anggap tidak valid atau tetap alpa. Jadi syaratnya yang minta izin adalah ayah bunda. Kalau opsi perizinannya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS, bisa lewat telepon, ataupun lewat surat tertulis. Itu dipilih saja, disesuaikan yang mana menurut ayah bunda mudah. Nah, dan kiranya grup ini dibuat juga untuk memudahkan koordinasi antara pihak sekolah dengan ayah bunda sekalian, supaya demi terus memantau kegiatan-kegiatan anak kita di sekolah maupun di rumah supaya tetap terarah. Nah, selanjutnya yang kedua ini tentang penilaian. Tentang penilaian, yang pertama ini nilai di bawah KKM, tindak lanjutnya remedial, penugasan, dan ujian ulang. Lebih dari 3 mapel yang tidak tuntas atau tidak tercapai KKM-nya, maka ini akan tidak masuk, atau ini merupakan salah satu kriteria kenaikan kelas, bahwa tidak boleh ada lebih dari 3 mapel yang tidak tuntas KKM. Ini juga merupakan target kita, yang diharapkan anak-anak kita perhatian dengan beban belajar yang diampunya. Jadi mudah-mudahan dengan ini dia serius belajar dan bisa mencapai target yang memang kita targetkan. Selanjutnya tidak hadir saat PAS, PAT, dan US. Ini bisa ulangan susulan dengan bukti surat resmi. Tadi seperti Ulun katakan, kalau memang berhalangan hadir, misal sakit atau ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan, yang mengharuskan anak ayah bunda ikut, maka silakan membuat atau surat izin sekolah, maka nanti akan diikutkan atau dikoordinasikan, yaitu dengan ujian susulan atau ulangan susulan. Selanjutnya juga di penilaian, ini selain penilaian akademik atau selain penilaian pembelajaran kita di dalam kelas, kita juga di sekolah menekankan akhlak. Nah, maka untuk mencapai akhlak-akhlak tersebut, untuk mencapai adab-adab yang kita inginkan sesuai dengan ajaran Islam, maka perlu juga kita melakukan penilaian sikap atau tingkah laku. Jadi sikap dan tingkah laku ini juga sangat mempengaruhi dengan kriteria kenaikan kelas atau menjadi salah satu syarat untuk anak ayah bunda bisa naik kelas. Nah, selanjutnya juga ada program dari sekolah kita. Nah, selain penghargaan dari kegiatan pembelajaran reguler, mungkin ada ranking 1, ranking 2, dan ranking 3, maka di setiap semester juga akan ada pemilihan siswa atau peserta didik teladan, yang mana peserta didik teladan ini dipilih atau disurvei atau dipoting karena dia banyak melakukan hal-hal baik atau adab dan akhlaknya baik yang bisa menjadi acuan atau bisa menjadi contoh bahkan teladan bagi teman-teman di kelasnya. Nah, maka itu juga akan kita hargai dan juga akan mendapatkan piagam serta piala sama seperti yang juara kelas. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi sekolah agar terus peserta didik kita beradab atau menjaga adabnya, karena memang adab itu lebih penting. Bahkan dikatakan lebih baik orang yang beradab tidak berilmu dibanding orang yang berilmu tetapi tidak beradab. Tapi harapan kita, anak-anak kita adalah orang-orang yang beradab dan juga berilmu tinggi. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya dalam proses belajar mengajar, ini kalau tidak mengikuti pelajaran dengan sengaja, maka ada teguran atau kita panggil ke ruang BK, bimbingan konseling, pemanggilan orang tua, bahkan sampai skorsing kalau parah. Selanjutnya tidak mengerjakan tugas dengan sengaja, terlambat dengan sengaja saat KBM berlangsung. Nah, selanjutnya juga pada poin keempat, ini juga merupakan pembelajaran yang plus di sekolah kita, yaitu tentang pembelajaran tahsin dan tahfiz. Jadi anak ayah bunda juga setiap harinya diajari mengaji. Kalau anak ayah bunda baca Al-Qur'annya sudah bagus, tajwidnya sudah fasih, maka dan lancar, maka biasanya di sini ada pilihan.
ada pengelompokan dengan sebelumnya diuji dulu atau munakasyah. Kalau anak ayah bunda bacaannya bagus, mungkin ada yang dari SD-nya sudah punya banyak hafalan, maka mungkin nantinya akan dimasukkan ke dalam kelompok tahsin atau tahfiz, kelompok tahfiz. Nah, selanjutnya yang bacaannya masih perlu banyak kita benahi, itu nanti akan kita masukkan ke grup tahsin. Nah, untuk pembelajaran tahsin dan tahfiz ini agak berbeda dengan pembelajaran reguler biasa. Karena kalau dalam kelas reguler, misal anak ayah bunda di kelas 7A, maka dia belum tentu satu kelompok dengan temannya yang di 7A. Dia bisa satu kelompok dengan temannya di 7B, di 7C, atau di 7D, sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh anak ayah bunda. Kalau memang dia hafalannya banyak dan dia sudah diarahkan untuk lebih banyak menghafal, maka dia akan dimasukkan ke kelas atau ke kelompok tahfiz. Nah, selanjutnya juga pada tahun ini dan tahun akan datang itu kita dari 4 kelas itu akan ada satu kelas tahfiz. Jadi satu kelas tahfiz ini adalah kelas di mana anak-anak yang memang potensi, yang memang punya bakat, atau yang punya minat yang kuat untuk memperbanyak hafalan, itu akan kita masukkan lagi ke kelas khusus, yaitu kelas tahfiz, yang mana di kelas tahfiz ini akan kita lebih tambah lagi porsi belajar mengajar mengajinya. Jadi ada beda sedikit. Kalau di kelas reguler tetap mengajinya setiap hari juga, namun di kelas tahfiz ini nantinya setiap hari dan ada tambahan lagi waktu untuk murajaah. Nah, begitu bayangannya. Selanjutnya untuk target hafalan. Target hafalan di sini adalah merupakan syarat kenaikan kelas atau kelulusan untuk peserta didik atau anak ayah bunda. Nah, untuk kelas 7 ini dari surah An-Nas sampai surah Ad-Duha, kelas 8 surah Al-Lail sampai dengan At-Tariq, dan kelas 9 Al-Buruj sampai dengan An-Naba. Ini adalah target minimal. Target minimal yang mana harapan kita, harapan kami, Ustadz dan Ustazah, mungkin juga harapan ayah dan bunda, bahwa anak ayah bunda yang lulus di CMI, SMP plus CMI ini, dia minimal sudah hafal juz 30, juz amma. Jadi misalkan bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan anak laki-laki khususnya, itu sudah bisa jadi imam sholat tarawih. Nah, ini harapannya. Tentunya target ini bukan hanya kita buat sembarang, tapi juga kita buat program-program untuk mencapainya. Dan ini sekali lagi urut tekankan adalah syarat minimal. Syarat minimal ini berarti syarat paling rendah. Nah, karena di sekolah kita ini pada saat ini di kelas 9 itu sudah ada murid yang hafal lebih dari 5 juz. Bahkan ada yang sudah hafal 8 juz. Nah, karena memang di sini ada lagi program tambahannya bagi anak-anak atau peserta didik yang berbakat atau berminat dalam menghafal Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya untuk peraturan akademik sepertinya cukup. Kita lanjutkan ke perkiraan rincian biaya pendidikan selama 3 tahun. Nah, di sini kami coba hitungkan untuk kegiatan atau rincian biaya selama anak ayah bunda sekolah di SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Kalau dilihat angkanya lumayan ya, 52.500.000. Ini selama 3 tahun. Yang pertama, ketika anak ayah bunda lulus ujian atau lulus tes seleksi PPDB ini, maka anak ayah bunda akan disuruh untuk membayar uang pangkal. Uang pangkal ini dibayarkan 1 kali, pembayarannya pada awal masuk, biayanya 9 juta, dan biasanya ini bisa dicicil. Nah, untuk keterangan untuk alumni SD plus CMI itu akan mendapat potongan sebesar 3 juta, jadi cuma membayar 6 juta. Selanjutnya uang daftar ulang ini 3 kali, artinya setiap tahun dibayarkan, setiap awal tahun ajaran biayanya 650. Total selama 3 tahun 1.950.
Selanjutnya uang SPP dan infak ini 36 kali, karena 12 bulan kali 3, setiap awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 10, ini 750.000. Di total selama 3 tahun 27 juta rupiah. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada uang transport. Ini opsi bagi anak ayah bunda yang ikut BIS. Nah, jadi kita di sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini ada juga memberikan layanan transport BIS. Nah, tapi ini cuma pilihan bagi anak ayah bunda yang ingin. Tapi kalau misalkan rumahnya dekat atau diantar dan dijemput oleh ayah bunda sendiri, itu bisa tidak ikut BIS, tidak apa-apa. Jadi bagi yang ingin ikut BIS, itu setiap bulannya 250.000 kali 36 kali 12 bulan kali 3 tahun kali 3 itu 9 juta. Ini kalau ikut BIS. Selanjutnya uang buku, ini biasanya setiap tahun sekali. Anak ayah bunda juga kita bekerja sama koperasi kita dengan penerbit, maka biasanya ini juga bisa dicicil setiap tahunnya, kurang lebihnya 1.500.000 untuk uang buku. Nah, selanjutnya juga pada di kelas 9, pada semester 6, ini uang bimbel, ini biasanya untuk penguatan anak ayah bunda untuk menghadapi US dan menyiapkan anak-anak untuk bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan favoritnya, SMA, SMK, atau MA. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu uang perpisahan. Ini juga di kelas 9 pada semester 6. Itu kurang lebihnya sekitar 550.000, yang mana ini juga sudah termasuk nantinya gordon, foto, dan undangan untuk ayah atau bunda. Nah, selanjutnya untuk keterangan biaya di atas belum termasuk seragam dan atribut sekolah. Jadi seragam dan atribut sekolah nanti insya Allah juga akan disediakan oleh koperasi di sekolah kita. Selanjutnya biaya di atas juga belum termasuk program atau kegiatan dari yayasan dan diberitahukan lewat surat edaran jika ada. Jadi nantinya di luar ini kalau ada kegiatan-kegiatan itu juga akan ada pemberitahuan. Dan biasanya kegiatannya pun tidak wajib. Misal kegiatan yang rutin kita laksanakan pada kelas, biasanya di kelas 7 dan 8 itu ada kegiatan studi tour atau field trip. Nah, biasanya untuk kelas 7 dan 8 itu di dalam atau di daerah kita Kalimantan Selatan, nah, biasanya siswa diperbolehkan atau diberi opsi ikut atau tidak. Nah, selanjutnya juga pada kelas 9 biasanya ada juga kita melaksanakan rilah tarbawiyah untuk keluar daerah, tapi juga tadi kegiatannya juga tidak diwajibkan bagi anak-anak yang ingin seperti itu. Selanjutnya yang ketiga untuk uang buku juga termasuk uang loker 100.000 per tahun. Jadi 1.500.000 ini kurang lebih ini nantinya juga akan termasuk loker di kelas-kelas yang anak ayah bunda tempati. Jadi insya Allah di kelasnya akan ada lemari besi atau loker besi yang kuncinya nanti akan diserahkan kepada anak ayah bunda, yang mana loker ini insya Allah digunakan oleh anak ayah bunda untuk menyimpan barang-barang, misal buku atau sendal atau sepatu dan lain-lain. Jadi kuncinya itu diserahkan kepada anak ayah bunda. Namun tentunya kalau nantinya ada kunci yang hilang, itu mungkin akan ada denda atau uang pembuatan kunci lagi. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ini seperti yang Ulun sampaikan bahwa biaya yang tadi Ulun sampaikan itu belum termasuk rincian seragam peserta didik SMP plus CMI. Jadi seragam ini biasanya disediakan oleh koperasi dan kita pihak sekolah cuma memfasilitasi mendatakan supaya cepat barang ini terdistribusi atau cepat barang ini didapat oleh anak ayah dan bunda. Jadi biasanya barang ini disediakan di koperasi,
Kalau tahun-tahun sebelumnya ayah bunda biasanya disuruh ke koperasi, namun untuk saat ini kita coba fasilitasi dan kita permudah. Ini akan difasilitasi oleh sekolah, nanti sekolah yang akan menyiapkan barangnya, lalu ayah bunda tinggal membayarkan ke sekolah. Jadi kada repot ayah bunda ke koperasi sekolah. Dan ini biasanya bisa dikirimkan juga lewat Gojek kalau ayah bunda berhalangan untuk ke sekolah. Nah, selanjutnya untuk biaya bisa dilihat di sini ada dasi, kaos kaki, ini paket untuk putra dan ini paket untuk putri. Nah, ini sudah dapat seragam pramuka, sudah dapat baju putih, celana biru, celana hitam, baju putih, celana putih. Nah, karena memang seragam kita untuk bawahannya itu ada bawahan putih, ada bawahan hitam, dan ada bawahan biru. Jadi ada 3. Nah, selanjutnya ini juga karena ini di luar dari rincian pembiayaan tadi, ini biasanya setelah anak ayah bunda lulus atau dinyatakan lulus seleksi PPDB, maka ini biasanya dibayar cash atau tunai dan dilakukan pengukuran baju supaya tidak salah ukurannya. Lalu nantinya setelah selesai atau sudah pesanan siap, maka itu akan diinfokan lagi kepada ayah bunda. Nah, selanjutnya mungkin untuk hari ini atau untuk materi rincian pembiayaan dan peraturan akademik ini cukup. Untuk kutipan hari ini, jangan berhenti menjadi baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Surah Quran Al-Jazalah ayat 7. Jadi mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan, niat kita dalam kebaikan, yaitu memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita, khususnya pendidikan agama, yang mana ini nantinya merupakan aset kita, amal jariah kita. Mudah-mudahan ini dicatat atau bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah apa yang akan kita tanam itu juga nantinya yang akan kita tuai. Ketika anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kita orang tuanya pun juga akan merasakan atau merasakan kenyamanan atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala anak soleh dan solehah tersebut. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Arif Bedika Rahman, Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang telah menyampaikan tentang peraturan akademik dan pembiayaan selama pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillah, kita sudah melalui 2 sesi. Yang pertama tadi penyampaian tata tertib sekolah, yang kedua penyampaian peraturan akademik dan pembiayaan. Kita lanjut pada sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab berkenaan dengan kegiatan kita di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, ataupun menanggapi dari apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, kepada ayah bunda semua, kami persilahkan bagi yang ingin bertanya bisa secara langsung dengan isyarat melambaikan tangan, kemudian menghidupkan mikrofonnya, atau bisa lewat kolom chat yang tersedia di Zoom meeting kita. Kepada ayah bunda semua, kami persilahkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silahkan ayah bunda. Oke, ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, Ibu Riani ya. Oke, Ibu Riani, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Oke, waalaikumsalam.
Mohon maaf mau bertanya, kalau tadi saya nggak salah dengar nih, untuk alumni SD plus CMI itu untuk uang pangkalnya ada diskon sebesar 3 juta rupiah, betul Kak Ustadz? Ya, betul Ibu. Oh iya. Ya, terima kasih Ustadz, mau memastikan saja karena Oke. kemarin bertanya sepertinya masih bias gitu infonya. Baik, Oke, terima kasih oke. Ustadz. Oke, sama-sama Bu. Oke, yang lain dari Bapak Marianto ya di kolom chat. Assalamualaikum. Untuk makan siangnya nanti apakah membawa dari rumah atau disediakan sekolah saat sudah full day? Oke. Oke, Ya. untuk makan siang, Bapak Marianto, itu walaupun belum full day, itu seperti saat ini, pulang setelah sholat zuhur, itu juga akan tetap mendapatkan makan siang. Dan makan siangnya pun itu insya Allah setiap hari, untuk seperti saat ini, anak ayah bunda itu didata. Jadi pilihan opsinya biasanya ada roti, ada ayam, dan ada telur. Biasanya dipersilakan memilih atau mengisi form, nanti disediakan oleh pihak catering. Dan pada saat pandemi ini, insya Allah makannya di dalam kelas masing-masing dengan diantarkan oleh pihak catering pakai rantan. Nah, namun kalau anak ayah bunda ingin membawa dari rumah tambahan, misalnya snack, kue, dan lain-lain dipersilakan. Kalau ada cukup misalkan porsi yang diberikan sekolah bisa aja menambah atau membawa bekal dari rumah. Tapi kita pihak sekolah ini juga menyediakan atau memfasilitasi makan siang di sekolah, entah itu full day maupun belum full day. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin ayah bunda yang lain, silakan. Ada yang masih ingin bertanya, ada yang kurang jelas, bisa lewat kolom chat atau juga bisa secara langsung. Oke. Atau mungkin cukup jelas apa yang sudah disampaikan. Oke. Nanti kalau tidak berkesempatan di sini juga bisa lewat grup WA yang mungkin sudah dibentuk, yang dibikin oleh panitia PPDB. Oke. Ya, cukup. Ada lagi? Ini ada. Waalaikumsalam dari Ibu Emma Agustina. Oke, silakan Bu. Yang naik bis kalau dari Gambut di mana nunggunya Ustadz? Oke. Dinas kah? Gitu. Yang naik bis katanya Ustadz. Ya, kalau untuk naik bis Ustadz. Ya, jadi kalau ikut bis itu ayah bunda, kita bis itu ada rute yang menuju Banjarbaru dan ada rute yang menuju Banjarmasin. Jadi untuk Banjarbaru itu biasanya putar baliknya di KFC Banjarbaru, dan untuk Banjarmasin juga putar baliknya di KFC Banjarmasin, kalau tidak salah kilometer 4 atau 5 itu sebelum flyover. Ya, Nah, kalau misalkan anak ayah bunda posisinya di Gambut atau dimanapun, yang jelas bis itu dia menjemput di pinggir jalan raya. Jadi kalau anak ayah bunda misalkan di Gambut, di Pematang PAL 1 misalnya atau PAL 2, maka ayah dan bunda terpaksa harus mengantar ke depan jalan raya, dan biasanya itu tunggu saja di depan atau di pinggir jalan raya. Insya Allah bisnya paling 1 minggu lah sudah hafal lah titik jemput anak ayah bunda. Nah, dan biasanya pun ada juga anak-anak yang memang dia malas menunggu sendiri, maka biasanya dia berkumpul janjian misalkan di tempat ini, misalnya di titik ini, bisa juga. Kalau ingin menunggu di depan gangnya silahkan. Jadi kalau bis itu biasanya di hari pertama sampai hari
sampai 1 minggu biasanya kita pendataan, kita dampingi anak-anaknya, dan supir bis itu biasanya sudah paseh lah, setemat aja sidin hafal letak titik jemput anak ayah bunda. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya untuk titik jemput ini juga ya perlu diperhatikan. Misal anak Ibu Emma di Gambut. Jadi ada 2 opsi Ibu Emma. Kalau anak yang di Gambut itu ada 2 opsi ikutnya. Ingin ikut saat bis itu menuju ke Banjarmasin atau ikut bis sudah arah pulang dari Banjarmasin. Biasanya bis kita itu berangkat dari KCG ini sekitar jam 6:30. Nah, jadi kalau Ibu Emma atau anak Ibu Emma ingin menunggu bisnya saat bisnya berangkat ke Banjarmasin, maka menunggunya ya sekitar jam 7:15 mungkin itu sudah lewat di Pasar Gambut. Nah, tapi anak Ibu Emma terpaksa ikut jalan-jalan ke Banjarmasin dulu. Nah, bisa juga opsi keduanya menunggu saat bisnya sudah arah balik kembali ke KCK. Jadi dia kalau ada 2 lah opsinya. Begitu juga saat pulang, anak-anak ayah bunda itu macam-macam dia biasanya. Ada yang ikut dulu ke Banjarbaru berputar, lalu turun. Alasannya kan dia tidak ingin menyeberang sendiri. Nah, jadi silakan nanti disesuaikan. Karena memang kalau rumahnya di Gambut di kilometer 14 misalnya, di Kompleks Sejahtera itu kan letaknya di sebelah kanan, itu letaknya di arah berangkat bis. Jadi kalau ingin anaknya tidak menyeberang jalan raya, maka terpaksa menunggu bis berangkatnya. Karena kalau nunggu bisnya pulang dari Banjarmasin putar balik di flyover, maka otomatis anak ayah bunda menyeberang jalan, menunggunya di sebelah kiri. Begitu, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, insya Allah cukup jelas lah. Yang lain mungkin ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan kepada ayah bunda. Oke. Ada lagi atau mungkin cukup? Jadi nanti hasil diskusi kita maupun penyampaian dari tatib maupun peraturan akademik dan pembiayaan ini, link Zoom ini akan kita upload di YouTube dan nanti akan kita share kembali di grup WA ayah bunda semua. Jadi bisa ditonton kembali kalaunya memang ada yang tadi ketinggalan. Nah, ketinggalan dari penyampaian bisa nanti diputar ulang. Atau yang tidak mengikuti hari ini mungkin, nah mudah-mudahan nanti bisa dilihat di YouTube yang kita upload nanti filenya. Oke, ada lagi atau cukup? Kira-kira cukup jelas lah ayah bunda semua. Oke, insyaallah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan anak-anak ayah bunda semua yang hari ini melaksanakan kegiatan tes PPDB bisa dinyatakan lulus insya Allah, kemudian bisa bergabung menjadi peserta didik di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi kebanggaan ayah bunda semua. Tentunya kita selalu mengedepankan nilai-nilai plus tadi yang sebagaimana disampaikan kepala sekolah, baik dalam hal rutinitas ibadah maupun keilmuannya. Insya Allah nanti mudah-mudahan setelah lulus dari SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, pembiasaan-pembiasaan yang kita laksanakan di sekolah itu bisa dibiasakan juga di luar sekolah, seperti sholat berjamaah tentunya zuhur dan asar nanti sama-sama di sini. Kemudian juga sholat sunnah seperti sholat duha, kemudian pembiasaan baca Al-Quran dan lainnya itu bisa dibiasakan nanti di luar sekolah insya Allah. Kalau
tidak ada, nanti sebelum kita tutup kita foto bersama mungkin lah. Jadi dimohon kepada ayah bunda bisa mengaktifkan kameranya. Nah, mengaktifkan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu sebelum ditutup. Oke, silakan ayah bunda, kita foto bersama terlebih dahulu. Mengaktifkan kameranya. Oke, siap. Oh, jangan. Oke. Alhamdulillah, ternyata ayah bundanya ganteng-ganteng. Masya Allah. Allah. Nah, makasih nih sudah menyediakan waktunya nih, ada yang di tempat kerja, ada yang di rumah mungkin lagi sibuk. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, alhamdulillah. Oke, makasih pada ayah bunda semua. Selebihnya nanti kalau ada yang masih belum sempat ditanyakan di sini setelah kita tutup, nanti kembali silahkan ditanyakan lewat grup yang sudah dibikin ayah bunda semua. Nah, jadi bisa nanti insya Allah ketika ditanyakan kami berusaha menjawab nanti apa yang sudah di chat mungkin di grup WA. Untuk itu sebelum kita menutup, kita bersama-sama menutup kegiatan sosialisasi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kita mengharap kepada Allah mudah-mudahan pertemuan dalam ruang virtual Zoom ini diberkahi oleh Allah dan ini merupakan ajang silaturahmi kita. Kami tutup dengan kami akhiri dengan mengucapkan atas semua mungkin ada salah dan hilaf dalam penyampaian, ulun ucapkan banyak ampun dan maaf, dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaan bagian pian ayah bunda semua dalam mengikuti kegiatan kita. Ulun akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan kepada ayah bunda untuk meninggalkan ruang virtual. Terima kasih.